بسم الله الرحمن الرحيم بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majlis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majlis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini di waktu yang mustajabah ini bainal maghrib wal isya, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali ta'lim kita membaca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus para pewakaf dan donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya baik di masjid maupun di pesantren ini. Bagi mereka yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah serta inayah hingga yaumul qiyamah. Dan bagi mereka yang telah meninggal dunia, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah luaskan kuburnya dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita niatkan Fatihah ini biniati syifa untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita, wabil khusus untuk jamaah kita yang saat ini sedang sakit. Kita mohon barakatil Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat walafiat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Ya
الفاتح المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وسورة أهل بيت وسن أحمد بن عيسى وسن الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وصول وفريم عبد الرحمن السقاف وسن الشهاب المختار شيخ عبد الله شيخ عبد الدروس جعفر بن أحمد الإدروس أبي عبد الله بن أبو بكر علي الإدروس حبيب عبد الله بن أبو بكر عطاس وصول وفريم الحبيب عمر بن عبد الرحمن عطاس صاحب راتب وسن علي بن عبد الله البارس وسن شيخ فخر الوجود بكر بن سالم سن عبد الله بن أبي الحداد صاحب راتب سيرس أحمد بن أبي الحداد وصولهم وفرين أبي عمر بن عبد الله بن عمر الصادري أبي عبد الله بن عمر الصادري أبي حسن بن عبد الله بن عمر الصادري سالم بن عبد الله بن عمر الصادري وصولهم وفرين أبي عبد الله بن محمد بن شهاب وأبي عمر بن علي المشهور عبد الرحمن المشهور السبلوغية وسيرس أحمد بن زين الأبسي صاحب الرسالة الجامعة وصولهم وفرين تمنير خصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي أن الله درجات في الجنة بركات أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يفتح عليه وعلينا في العارفين ويفقه في الدين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المتقين وجعلنا من عبادك المخلصين بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pelajaran hadis, ya, masih hadis, bacaan kitab hadis kita. Kita masuk kepada babus samin, itu bab yang ke-8 fi fadilatil azan, ya, menerangkan tentang fadilahnya azan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man azzana li shalah sab'a sinin muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan man azzana li shalah, barang siapa yang mengumandangi azan, ya, barang siapa yang mengumandangi kalimat azan lissalah untuk salat sab'a sinin selama 7 tahun muhtasiban kataballahu lahu bara'atan minan nar, ya, jadi barang siapa yang azan, ya, untuk salat selama berapa tahun? 7 tahun, ya, dengan semata-mata karena Allah, enggak dibayar, azannya lillah, kataballahu lahu bara'atan minan nar, maka Allah menuliskan baginya bebas dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi azan ini panggilan, bukan panggilan memang tahir, tapi panggilannya Allah lewat muazin. Ya, jadi kalau orang di azannya itu ikhlas semata-mata karena Allah, ya, selama berapa tahun? 7 tahun, ya, maka orang itu bebas dari azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap remeh orang yang azan, ya, orang muadzin itu jangan dianggap remeh, tapi dengan syarat lillah, enggak mengharapkan upah, ya. Nah, itu kalau di kota Tarim itu azan itu nggak pernah ganti. Misalnya azan dari kakeknya, kakeknya meninggal turun ke anaknya, anaknya meninggal turun lagi ke cucunya, terus nggak boleh ganti-ganti sampai keturunannya habis, baru ganti lagi keturunan yang lain, ya. Nah, itu seperti itu, saking luar biasanya orang kepengen jadi muadzin, tapi mereka nggak dibayar, ya, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat dari fikihnya, azan itu menurut bahasa adalah al-i'lam, ya, panggilan, ya, pemberitahuan. Wa syar'an, dan menurut syariat arti azan itu
zikrun makhsusun matlubun lis salatil maktubah, zikir yang khusus ya, yang dipergunakan untuk salat 5 waktu ya. Nah ini zikir maksus ini maksudnya apa? Ai zikrul muayyin ya, zikir yang sudah ditentukan ya. Azannya begitu udah ditentuin, nggak boleh inti manggil orang untuk azan, azannya beda ya. Nah azan yang sudah ditentukan, makanya orang yang pertama kali mengumandangkan kalimat azan itu Bilal. Apakah Bilal ini diajarkan oleh Rasulullah azan seperti itu? Enggak ya, Bilal itu azan sendiri, yang tahu-tahu Bilal itu mengucapkan ya seperti itu sampai terdengar oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan di saat Rasulullah mendengar Bilal itu memanggil orang untuk salat ya, Rasulullah mengiyakan ya, memerintahkan Bilal agar terus tetap mengumandangkan azan ya. Jadi Rasulullah nggak pernah ajarkan, tapi diiyakan oleh Rasulullah ya. Hadis ini namanya hadis ikrar ya. Rasulullah belum mengajarkan, tapi sahabat sudah melakukannya, tapi diiyakan oleh Rasulullah. Pertama azan, yang kedua sholat sunnah wudu, itu pun Rasulullah nggak pernah ngajarkan ya. Bilal yang pertama kali melakukan sholat sunnah wudu. Kenapa? Karena Rasulullah melihat kaki langkahnya Bilal itu ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala ketika Isra wal Mi'raj. Sehingga Rasulullah turun ya, ketemu dengan Bilal. Rasulullah tanya, amal apa yang kau perbuat wahai Bilal? Aku nggak punya amal yang lebih mulia ya Rasulullah, terkecuali aku setiap wudu aku sholat sunnah wudu. Pantas kalau kakimu aku lihat ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pun juga Rasulullah belum melakukan, belum mengajarkan, tapi bila sudah melakukan hal seperti itu, ini pun juga hadis ikrar ya. Kemudian matlubun lis salatil maktubah ya, yang dituntut, yang diperintahkan itu panggilan azan itu untuk salat 5 waktu. Kharaja bihi, dikecualikan an-nawafil, salat-salat sunnah. Nah kalau salat-salat sunnah nggak diperintahkan untuk kita azan ya, hanya salat sunnah ya. Jadi kalau salat sunnah fala yu'adzinu laha ya, maka tidak dianjurkan untuk azan. Kemudian ya azan, nah kita bahas azan dulu nih. Azan ya beda dengan iqamah ya. Azan iqamah. Kalau qomat itu apa? Qomat itu dzikrun makhsusun matlubun li intihad al hadirina li salatil maktub. Qomat juga sama, zikir maksus ya, yang dianjurkan, yang dituntut untuk ya kita mulai ya siap-siap untuk melaksanakan sholat ya. Jadi orang udah datang azan, kita sudah panggil, orang pada datang, udah ngumpul di masjid ya, baru ya dikomandangkanlah yaitu iqamah ya. Sebab orang udah hadir di masjid, kita iqamat untuk melaksanakan ibadah salat. Wa yastaghfiru lahu kullu rabbin wa yabisin innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala shaf al-mutaqaddim wal mu'adzin yughfaru lahu mada sautihi wa saddaqahu man sami'ahu min rutbin wa yabisin wa lahu ajrun man shalla ma'ah. Nah, nanti di sini ada hadisnya. Ya, kemudian hadis yang kedua. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man azzana sintai asarata asanatan, barang siapa yang ya, barang siapa yang azan selama berapa tahun? 12 tahun. Wajabat lahul jannah ya. Jadi siapa orang yang dia kerjaannya muadzin, azan ya, berapa lama? Itu selama 12 tahun, maka jaminannya dia berhak wajib masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah ini seorang muadzin tuh, rawahu al-Imam Majah wal Hakim ya wa Ibnu Ammar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat yang lain dikatakan
man azzana khamsa salawatin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi ai minas saghair atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi bersabda, barang siapa ya yang mengazani ya salat 5 waktu, subuh dia, zuhur dia azan, asar dia azan, terus 5 waktu dia azan, imanan wahtisaban, semata-mata karena iman kepada Allah dan juga mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Ya, maka ya dosa-dosanya yang dahulu ya ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai minas saghair, yakni dosa-dosa kecil yang diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosa besar, nah dia harus taubatan nasuha. Ya, ini azan. Makanya ya azan ya saking mulianya ini azan, ada pertanyaan ayyuhma afdal, ya mana di antara azan dan iqamah yang lebih afdal. Al azan wahdah, kalau azan doang enggak iqamah dia azan doang, yang qomat orang lain umpamanya. Al azan wahdah afdalu minal imam ingda imam Ramli. Tuh, bahkan kata Imam Ramli, azan doang ya enggak pakai qomat ya, itu lebih afdal dibanding orang yang menjadi imam. Ya, menurut al-Imam Imam Ramli. Wal adzan ya, wal adzan ma'al iqamah afdal minal imamah inda Imam Ibnu Hajar. Ya, jadi berbeda pendapat antara Imam Ramli dan Imam Ibnu Hajar. Kalau orang ada azan doang, dia yang qomat orang lain, Imam Ramli mengatakan afdal daripada orang yang jadi imam. Tapi kalau Imam Ibnu Hajar, azan dan qomat, habis azan yang qomat dia juga baru, ya itu lebih afdal daripada orang yang menjadi imam. Wal imam afdal mutlaqan inda Imam Rafi'i. Sedangkan orang yang menjadi imam itu lebih afdal mutlak ya menurut al-Imam Rafi'i. Kenapa? Ya, karena beliau menjawab liqiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam biha wa li annaha fardun kifayah khilafan li Ibni Nawawi fa indahu azan afdal. Kalau Imam Rafi'i dalilnya apa? Ya, nah liqiyamin Nabi sallallahu alaihi wasallam biha. Ya, karena Rasulullah itu ya dari awal sampai Rasulullah meninggal beliau jadi imam, tetap beliau mengatakan kata Imam Rafi'i imam lebih afdal. Ya, nah tapi Al-Imam Nawawi mengatakan fa indahu azan afdal. Tuh masih tetap ya ulama ya mengatakan azan itu lebih afdal daripada orang yang jadi imam. Imam Ibnu Hajar mengatakan azan dan iqamah, ya dua, harus azan dan iqamah itu lebih afdal daripada orang yang jadi imam. Wa amma hukmu azan wal iqamah, adapun hukumnya azan dan qomat, huma suntani muakkadatani fil jum'ah ya wal khamsi maktubat. Ya, jadi yang namanya hukum azan dan iqamat kedua-duanya adalah sunnah muakkad. Ya, benar-benar dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama di mana? Fil jum'ah, di hari Jumat. Ya, nah itu azannya ya dianjurkan sekali oleh Nabi. Wal khams sama wa khamsi maktubat, dan salat 5 waktu. Ya, ini dianjurkan sekali muakkad. Wakila innal azan fardu kifayatin fil jum'ah. Jadi hukum azan ya di salat Jumat, nah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya fardu kifayah apa? Ya, kalau udah ada yang azan, gugur yang lainnya. Kalau nggak ada yang azan, ya hari Jumat, nah dosa kita semuanya. Ya, jadi kalau udah ada yang azan, maka yang lain gugur. Wa sunnatu fil maktubat, dan azan ini sunnah hukumnya di dalam sholat yang 5 waktu. Ya, jadi hukum azan dan iqamah dua-duanya sunnah muakkad, baik di dalam salat Jumat maupun salat 5 waktu. Ya, sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah di hari Jumat dan sunnah
ya fil maktubah, ya di selain hari Jumat dia sholat 5 waktu, hukumnya sunnah ya untuk mengumandangkan kalimat azan ya. Nah azan ini makanya kalau di hari Jumat ya susunannya itu khotib sudah berikut imam ya, afdolnya itu kalau Jumat khotib sudah berikut imam satu paket ya. Jangan hari Jumat itu khotib lain imam lain ya, ini jangan. Beda dengan Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Idul Fitri, Idul Adha boleh imamnya lain, khotibnya lain. Tapi kalau hari Jumat itu udah satu paket. Imam berikut khotib berikut imam. Ya, itu afdolnya kalau hari Jumat. Kecuali imamnya uzur. Uzurnya seperti apa? Mungkin dia kurang bagus bacaannya. Ya, termasuk orang yang umi, tidak fasih di dalam bacaan Fatihah. Nah, boleh si khotib itu menunjuk seseorang untuk menggantikan dia. Ya, kalau memang khotibnya tawadu, merendahkan diri, emang dia merasa dirinya kurang kalau baca Quran, sehingga dimerintahkan imam rawatib untuk jadi imam. Itu. Terus, ya jadi kalau kita azan selama 12 tahun itu tuh, ya jaminannya luar biasa. Ya wajabat lahul jannah, jaminannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, salasatun ya'simuhumullahu taala min azabil qabr. Nabi bersabda, salasatun, ya ada 3 ya kelompok orang, ya'simuhumullahu taala, ya yang orang tadi itu, yang 3 kelompok itu, mereka itu ya memelihara kepada mereka Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah memberikan keamanan kepada 3 orang ini. Dari apa? Yang pertama min azabil qabr, ya dari azab kubur. Ya, kemudian yang pertama siapa? Yang pertama asyahid, yaitu orang yang mati syahid. Nah, dia selamat tuh daripada azab kubur. Ada azab kubur, ada fitnah kubur. Kalau fitnah itu pertanyaan, man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka, itu fitnah. Kalau azab kubur itu gencetan, itu azab ya. Nah kalau kuburan, kalau gencet kita itu enggak nyamping, tapi dari kaki kepala digencet kita. Makanya kalau kita ngelihat orang kena azab kubur, pasti tulangnya ada di tengah numpuk. Ya, nah itu kena gencetan kubur tuh. Kalau tulangnya masih nyamping begini, masih lurus, aman orang itu. Ya, kalau numpuk di tengah-tengah, dia kena gencetan kubur. Ya. Nah, jadi 3 kelompok manusia ini yang mereka ya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Yang pertama syahid, yaitu orang yang mati syahid. Kemudian yang kedua wal muazzin, orang yang suka azan, termasuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Wal mutawaffa yaumal jum'ah wa lailatal jum'ah, ya orang yang meninggal dunia di hari Jumat atau di malam Jumat. Nah, itu aman tuh 3. Ya, nah jadi orang yang mati syahid. Syahid ini syahid yang bagaimana? Ya dalam tafsirannya itu syahidnya syahid akhirat. Ya, syahid kan ada 3, ada syahid dunia, ada syahid dunia wal akhirat, ada syahid akhirat. Syahid dunia itu seperti apa? Ya, syahid dunia ya kayak kita sakit sampai kita meninggal dunia, itu syahid dunia. Istri kita melahirkan, meninggal, itu syahid dunia. Ya, kalau syahid akhirat, nah mereka orang yang tenggelam, ya nggak usah berenang, orang yang mati kebakar, rumahnya kebakaran sampai dia angus di dalamnya, itu syahid akhirat termasuk. Ada syahid dunia wal akhirat. Ya, nah kalau syahid dunia wal akhirat, ya orang yang beriman, yang dia berperang dengan orang kafir, ya tujuannya apa? Ihya'i kalimatillah. Itu tujuannya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dia mati
Nah ini syahid dunia wal akhirat. Sebagian ulama syahid akhirat itu juga sama, orang beriman yang perang dengan orang kafir, ya, nah yang matinya ya untuk mati yang orang kafir, dia meninggal dunia. Nah ini syahid. Nah kalau syahid seperti ini meninggalnya, nah kalau meninggalnya hari Jumat tapi kesetrum, nah orang ahli maksiat, sholat jarang, meninggalnya cakep malam Jumat. Ya meninggal malam Jumat, tapi meninggal apa? Kesetrum malam Jumat tuh umpamanya. Apa kita termasuk hadis ini? Enggak semuanya masuk hadis ini. Jadi walaupun dia meninggalnya hari Jumat, lihat dulu orangnya, dia ibadahnya gimana, ketaatannya dia kepada Allah seperti apa, ya. Nah, sebab susah orang minta, ya Allah matikanlah aku di hari Jumat atau di malam Jumat. Ini enggak semua orang bisa. Dulu ada punya murid, dia hari-hari detik-detik terakhirnya dia ngaji malam Kamis namanya. Dia tuh tumben tuh malam Kamis paling banyak yang nanya tentang kematian. Ustadz, mati malam Jumat atau hari Jumat enak kali ya, kata dia gitu. Ya jaminannya apa itu? Apa dia aman dari siksa kubur? Iya aman. Saya bilang aman fitnatil kubur wa azabil kubur. Fitnah kubur aman, azab kubur aman. Orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat. Kita kepengen tuh mati hari Jumat, gitu dia. Malam Kamis ngomong gitu mana ya? Ya, bener jam 11 siang. Orang ditelepon, Ustaz, Mat Sani meninggal. Ketua musolahnya masalahnya dia. Meninggal, iya. Oh pantas dia nanyain kemarin dia ngajin sibuk banget nanyain masalah mati hari Jumat, mati hari Jumat. Taunya dia yang mau mati, ya, masya Allah, itu luar biasa orangnya, masya Allah, taatnya luar biasa, dia ketua musola waktu itu, ya, istiqomahnya luar biasa dia, ya, nah, ini kita nggak tahu, ya, orang biasanya kalau yang meninggalnya bagus hari Jumat atau malam Jumat, dia punya kebiasaan yang dia nggak pernah tinggal di malam Jumat atau di hari Jumat. Kita biasa malam Jumat baca ratib, baca yasin, biasain, ya, biasain. Kita kalau hari Jumat sering baca sholawat ya kepada Nabi, ya itu amal solehnya banyak dari Jumat. Biasain, ya biasanya orang meninggal itu sesuai dengan kebiasaannya. Ya, nah ini pengurus ini emang biasa udah tiap malam Jumat dia yang mimpin. Ya hari Jumat subuh juga rajin dah orangnya. Ya benar Allah kendakin sesuai dengan kebiasaannya. Kebiasaannya hari Jumat malam Jumat seperti itu, dia meninggalnya nggak jauh dari itu, nggak malam Jumat hari Jumat. Ya. Satu lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas." Ya kata Nabi, seandainya ya orang-orang mengetahui ma fin nida, akan pahala orang yang azan. Ya, seandainya orang tahu pahala yang Allah berikan kepada muadzin, ya, wasaful awal, dan orang yang sholat di saf pertama, kalau dia tahu pahalanya, kata Nabi, tsumma lam yajidu, ya, kemudian mereka tidak akan mendapatkannya, illa ayastahimu alaih, kecuali jika mereka mengundi kepadanya, niscaya mereka itu ya mengundi. Kata Nabi, seandainya dia tahu pahalanya orang yang azan, dia tahu juga pahalanya orang yang di sop pertama, ya, kemudian dia tidak akan mendapatkan itu kecuali ayastahimu alaih, diundi. Oh, kita kalau tahu pahalanya duduk di sop depan, orang berebutan, ya, kita diundi, mau kita pengen di depan sop depan. Kenapa? Ya, malaikat-malaikatnya Allah itu kalau sholat di sop awal, malaikat, terutama di hari Jumat, ya, terutama di hari Jumat itu malaikat-malaikatnya Allah kalau sholat itu di sop yang pertama. Makanya kalau kita tahu, masya Allah, orang berebutan duduk di depan, bahkan kalau seandainya diundi mau orang, ya, pengen duduk di sop yang pertama. Lastahamu walau ya'lamu ma fit tahjir lastabiqul ilahi
Ya, kata Rasulullah, kecuali ayyastahimu alaih, kecuali jika mereka mengundi ya kepadanya, niscaya mereka itu akan melakukan mengundi. Walau ya'lamu ma fi tahjir. Ya, dan jika ya sekiranya mereka tahu ya pahala yang akan diberikan oleh Allah yang ada pada ya pahala yang ada ya bagi orang yang mengerjakannya, lastabiqu ilaih, ya tentu mereka akan berlomba-lomba kepadanya. Walau ya'lamuna, dan jika sekiranya mereka tahu mafil ya mati subhi, ya pahala yang ada pada sholat isya, ya adanya mereka tahu pahala orang yang sholat isyanya berjamaah ya dan sholat subuhnya berjamaah, la tawahuma walau habwan, ya dan sholat subuhnya berjamaah, tentu ya mereka mendatangi keduanya walaupun mereka dengan cara jalannya merangkak, katanya. Yang luar biasanya itu ya. Nah, kalau mereka tahu pahala sholat isya berjamaah, pahala subuh berjamaah, ya niscaya mereka akan menuju ke tempat-tempat sholat sekalipun mereka merangkak berjalannya. Saking luar biasanya itu. Rawahu Al-Malik wa Ahmad, Bukhari, Muslim, wa Nasa'i, wa Abu Daud an Abi Hurairah. Ya, ini luar biasa. Ya subuh, ya sholat kan 5 waktu yang difardukan oleh Allah. Paling tidak sesibuk-sibuknya kita dengan urusan dunia, isya dan subuh jangan sampai kita tinggalkan berjamaah, jangan. Ya, jadi kalau orang yang sholat isya-nya berjamaah, orang itu masih dalam tanggungan Allah sampai waktu kapan? Sampai waktu subuh. Orang yang sholat subuhnya berjamaah, dia masih dalam tanggungan Allah sampai waktu maghrib. Makanya dulu di Mesir itu ada gubernur ya namanya Syekh Yusuf, ketika itu ya yang habis subuh itu ada maling nyolong di masjid. Malingnya ikut sholat subuh jamaah dulu, ikut sholat subuh ya habis itu nyolong ya, ketangkep akhirnya. Ketika ketangkep dibawa ke gubernur ya supaya diberikan tajir hukuman ya. Akhirnya sebelum dihukum sama gubernur tanya, engkau benar ngambil sesuatu di masjid? Betul. Apakah engkau sholat subuh berjamaah? Saya habis sholat subuh berjamaah kemudian saya nyolong. Katanya maling. Oh kalau begitu saya nggak berani untuk mencambuk ini orang, katanya. Orang-orang tanya, kenapa Pak Gubernur ente nggak cambuk? Sebab orang ini masih tanggungan Allah sampai waktu maghrib. Oh ya, jadi dicambuknya itu diundur, pada maghrib baru dicambuk dia. Ya, nah itu sebab masih dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, subuh tuh dalam riwayat yang lain, siapa orang yang sholat isya berjamaah ya sama pahalanya dengan orang yang melaksanakan sholat setengah malam. Ya, siapa orang yang sholat subuhnya berjamaah sama dengan orang yang sholat semalam sunduk. Nah, ini luar biasa. Ya, subuh dan isya, ya isya dan subuh ini jangan sampai kita tinggalkan sholat berjamaah. Ya kalau zuhur maklum, mungkin kita sibuk kerjaan, mungkin ada yang masih di jalanan. Ya asar, ya mungkin juga kita nggak bisa tepat waktu, mungkin kita lagi lelah, lagi tidur umpamanya, belum bangun asar, ya masih sibuk. Nah paling nggak, nah, isya dan subuh, nah kita kudu berjamaah sholatnya. Ya silakan, ada yang tanyain. Seorang imam dalam memimpin doa itu mengucapkan Rabbi shrahli sadrina wa yassir li amrina, itu hukumnya bagaimana? Ada Al-Quran. Yang kedua, orang yang azan itu dia berhak qomat, apa orang lain qomat, bagaimana dalam adabnya gitu Pak? Ya, sekarang orang berdoa imam, Rabbi shrahli, ya betul? Rabbi shrahli sadrina wa yassir li amrina, itu. Ya, ini apakah diperbolehkan atau tidak? Itu kan ayat Quran. Berarti kan kita merubah umpamanya. Ya, memang ada doa-doa. Ya, kita kan dia perintahkan untuk berdoa ambil dari Al-Quran. Ambil dari Quran itu lebih bagus, kata Nabi.
Ya. Nah, tapi apakah perlu kita rubah domir-domirnya umpamanya? Seperti selain daripada itu apa? Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada lagi dalam satu riwayat Rabbana apa itu ya? Nah, sekarang contohnya tadi Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doanya siapa? Nabi Musa. Ya, doanya Nabi Musa. Makanya Nabi Musa kan gagap cadel karena beliau Nabi Musa pernah menelan bara api. Ya, dari ngomongnya Nabi Musa itu nggak jelas. Ya, sehingga Nabi Musa itu kalau supaya lancar bicara, beliau baca itu Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini dipakai sama dai-dai, penceramah-penceramah ya supaya ngomong lancar ya. Nah, itu baca Rabbi shrahli sadri. Nah, sekarang dipakai sama imam Rabbi shrahli sadrina wa ya apa? Jadi lu amrina. Ini baru dengar. Ya, nah ini biasanya ya doa ini jangan ditambahin pakai domir begitu. Ini baru dengar. Ya Rabbi shrahli sadrina. Apa lagi tadi? Wa yassirli amrina. Terus wahlul 'uqdatam min lisanina gitu. Ya, aneh. Ya, nah ini tahu saya tambahin. Ya. Habis lagi ya, kalau Allahumma ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, seperti doa itu kan nggak ditambah-tambah. Allahumma inni ya, kalau kita baca Allahumma inni ala dzikrika, kalau kita Allahumma inna ala dzikrika ya. Nah, kalau ini kan awalnya Allahumma inna ya, kalau ini kan Rabbi shrahli sadrina ya. Nah, ini tausah ya. Nah, itu juga jarang gitu imam itu baca doa itu ya, biasanya untuk pribadi ya, untuk pribadi. Kemudian yang kedua, orang yang ada apa dia berhak untuk qomat tapi seadanya dalam lain yang qomat bagaimana? ya orang azan doang, yang lain yang qomat lain, ini nggak apa. Tadi kan dikatakan azan wahdah, azan doang. Itu kalau menurut Imam Romli mengatakan lebih afdol daripada imam. Azan doang, yang qomat orang lain. Ya, kalau Imam Ibnu Hajar mengatakan azan dan iqomat. Azan sama iqomat baru lebih afdol dibanding orang yang jadi imam. Ya, jadi boleh dua-duanya. Kalau Imam Romli gitu pendapatnya, azan doang, yang qomat orang lain. Ya, sebenarnya afdolnya sih. Nah, kalau terjadi khilaf antara Imam Romli dengan Ibnu Hajar, itu afdolnya Imam Ibnu Hajar yang mengatakan azan ame qomat. Ya, azan berikut qomat. Baru yang dikatakan afdol daripada orang yang jadi imam. Gitu. Ya, silakan. Ya. Apa yang kita dapatkan? Terus yang kedua, manfaat azan ketika dikumandangkan di kubur. Manfaatnya apa? Ya. Terus yang ketiga, sebaiknya sholat sebelum azan ini. Kita di rumah sebelum azan selesai, atau pas azan kita sholat. Ya. Kalau kita mendengar azan nggak segera ke musola masjid gitu ya. Ya, kita mendengar azan nggak segera ke masjid. Ya, nah makanya kan kita lihat dulu hukum sholat jamaah apa sih hukumnya. Hukum sholat jamaah itu asal hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau udah ada orang yang sholat di musola atau di masjid, udah ada orang yang sholat, maka gugur yang lain nggak mendapatkan dosa. Itu fardu kifayah.
Kalau fardu ain wajib setiap orang muslim mukmin seperti sholat Jumat, itu kan fardu ain. Jamaah fardu Jumat itu fardu ain. Kalau sholat 5 waktu ya asal hukumnya itu fardu kifayah. Namun ada riwayat yang mengatakan fardu ain. Ya, sebagaimana Abdullah ibn Maktum. Ya, Abdullah ibn Maktum itu ketika masih tinggal di Mekah, beliau kan orang tua, matanya buta. Jadi ketika di Mekah, beliau itu rumahnya dekat dengan masjid. Jadi beliau bisa sholat 5 waktu di masjid bersama Rasulullah. Ketika hijrah ke Madinah, beliau itu dapat posisi rumahnya agak jauh dari masjid. Ya, terkadang ada yang tuntun, terkadang nggak ada yang tuntun. Ya, sehingga dia nggak bisa sholat 5 waktu. Nah, satu hari dia izin datang ke masjid di dalam sholat zuhur, diizin sama Rasulullah minta rukhsah keringanan agar dia itu diizinkan nggak 5 waktu sholat berjamaah di masjid bersama Nabi. Dia datang gitu, ya Rasulullah, aku minta izin kalau aku tidak bisa sholat berjamaah 5 waktu bersamamu ya Muhammad. Sebabnya apa, kata Rasulullah? Kalau dulu waktu di Mekah rumahku dekat katanya, aku bisa jalan sendiri. Kalau saat ini rumahku jauh ya Rasulullah. Ya, kadang-kadang tidak ada yang nuntun saya. Apakah boleh aku nggak 5 waktu ya Rasulullah? Kata Nabi, aku izinkan engkau tidak 5 waktu bersamaku. Diizinin sama Rasulullah. Ketika ini Abdullah bin Maktum sudah meninggalkan Rasulullah sampai pintu, dipanggil lagi, ya Abdullah, apakah suara azan masjid ini kedengaran sampai rumah kamu? Kalau masalah suara azan kedengaran sampai rumahku ya Rasulullah, berarti engkau harus 5 waktu wajib bersamaku. Nah, itu hadis yang menunjukkan wajib jamaah. Ya, sama seperti Jumat. Nah, cuma asal hukumnya itu tetap fardu kifayah. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan wajib berjamaah 5 waktu, nah berarti dia pakai hadis ini nih, Abdullah bin Maktum. Ya, tapi asal hukumnya tetap fardu kifayah. Nah, artinya kalau udah ada yang sholat di musola, ya di masjid udah ada orang yang sholat, yang lain gugur. Ini enggak. Ya, zuhur masjid gak ada yang sholat, yang azan ada, orangnya nggak ada. Nggak ada orangnya pokoknya. Ya kan, walaupun fardu kifayah tuh ketika itu. Nggak ada orangnya, musola juga sama. Nggak ada orang sama sekali, dosa kita sekampung. Ya, nah makanya ya paling tidak mau jamaahnya 2 orang kayak 3 orang, yang penting ada yang sholat. Kalau sama sekali nggak ada yang sholat, nah, kita kena dosa semuanya. Ya, kena dosa semuanya kita. Nah, itu fardu kifayah. Nah, jadi kalau orang ya kedengeran suara azan di rumah kita, ya kita memang sibuk nggak sempat untuk berjamaah, ya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau benar-benar orang itu benar-benar keimanannya mantap, ya, ketika dengan suara azan hatinya langsung terbuka. Oh, itu luar biasa. Ya, dengan azan aja udah siap-siap udah. Jangankan azan, belum azan kurang 5 menit aja dia udah siap-siap untuk ke mushola. Nah, itu ya luar biasa. Ya, orang itu berarti sudah masuk ke jalan menuju keikhlasan. Orang kalau ibadahnya udah ikhlas seperti itu, ya tergerak sendiri, dia merasa nggak tenang. Kalau dengar azan dia nggak sholat, langsung tuh hatinya gelisah, sholat dulu langsung ke masjid mushola. Ya seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Azan di kuburan. Ya, apa hukumnya kita azan di kuburan? Nah, makanya kan azan ini bukan hanya panggilan sholat. Yang pertama, ketika ada angin besar, hujan, sunnah azan kita. Azan, rumah kita azan. Oh, angin besar, hujan, azan. Ya, ini juga sebagai penangkal. Ya, supaya kita diberikan keamanan oleh Allah. Azan. Kemudian ketika bayi lahir, ya dianjurkan, disunahkan untuk azan. Ya, nah, bayi kita lahir, dia belum mendengar omongan-omongan yang lain. Yang pertama kita dengarkan ke bayi kita itu azan. Langsung habis dibersihin kita gendong deh azanin. Ya, supaya tertanam nih di hatinya si bayi. Fungsinya apa? Manfaatnya diazanin tuh bayi supaya aman dari godaan Ibnu Sibyan. Ibnu Sibyan itu apa? Setan perempuan.
Itulah anak, ya biar nggak digodain maksudnya, ya azanin, ya. Nah, jadi kalau diazanin anak kita aman ya dari gangguan-gangguan seperti itu, ya. Nah kalau anak tetap kan udah azanin Ustaz, tapi anakku sering nangis kalau malam. Intinya kemana-mana makanya biasain, ya bapak itu biasain kalau dari mana-mana jangan langsung gendong anak atau megang anak, ya usahain habis pulang dari mana-mana uduk, baru ente gendong anak ente, nggak apa-apa. Kita kan nggak tahu kita pulang diintilin makhluk mebelis, ente langsung aja gendong anak kita. Malamnya rewel anak kita nangis mulu, gara-gara bapaknya dari mana-mana langsung gendong anak. Uduk biasain uduk, ya kalau udah uduk kita megang anak kita nggak apa-apa. Nah itu biasanya kebanyakan seperti itu. Kemudian di saat kita pengen berpergian jauh, orang mau umroh, mau haji, sunnah gak azan? Kita azanin mereka, kita lepas dengan azan. Kenapa? Sebab berpergian haji atau umroh sama dengan berpergian dia pengen pulang ke rahmatullah, kan belum tentu balik lagi, ya kan? Kita azanin, ya. Kemudian juga disunnahkan azan juga, ya di saat kita meninggal dunia. Di saat orang meninggal dunia disunnahkan azan, ya. Dulu kita lahir diazanin, kita pulang pun juga diazanin, ya. Nah makanya orang meninggal itu apakah mati beneran atau hidup? Alladzi khalaqal mauta wal hayata, alladzi khalaqal mauta wal hayat. Sebenarnya hakikatnya orang yang mati itu kita hidup lagi, pindah alam doang. Kalau ini hari kita di alam dunia, kita dikubur, habis itu kita hidup lagi. Ya, buktinya apa? Ketika kita ziarah ngucapin salam nggak? Salam kan? Yang jawab siapa? Ahli kubur. Berarti hidup nggak? Hidup. Ngapain nggak ada salam? Orang mati kita salamin. Ya, makanya sahabat kan pernah tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ketika engkau ziarah engkau mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur? Sebab mereka hidup, kata Nabi, kata Rasulullah. Karena mereka itu hidup, mereka tahu yang ziarah siapa, mereka tahu yang doain siapa, mereka tahu yang mengucapkan salam siapa. Itu makanya bahasanya alladzi khalaqal mauta wal haya, terus mati hidup kita, ya. Nah makanya ada adabnya kita ziarah, kita ngucapin salam, mereka hidup masalahnya, ya. Nah ketika mati kita diazanin sama seperti halnya kita lahir, ada. Di saat kita mati pun kita malah justru akan nggak balik-balik lagi, berpergian kita nggak bakal balik lagi, ya. Makanya dianjurkan untuk diazankan, sebab mengingatkan juga kepada almarhum ini, ya, kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Kiasan memang hadisnya dhaif, ya, cuma bukan dhaif berarti nggak boleh, ya, azanin nggak apa-apa. Kemudian boleh mengutamakan azan. Nah kita mau di rumah, kita mau sholat di rumah, nungguin pas azan lagi baru Allahu Akbar kita sholat di rumah, atau nungguin habis azan baru kita sholat? Afdolnya habis azan, ya. Ketika azan kita dikumandangkan, kita dianjurkan untuk menjawab panggilan Allah, ya. Allahu Akbar kita jawab, ya, asyhadu an la ilaha illallah. Nah ketika asyhadu an la ilaha illallah, kita dianjurkan ngusap nih, ya, ngusap wajah kita. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya. Entar nih apa yang kita usap ini akan bersaksi nanti rambut-rambut nih, nanti di hadapan Allah. Makanya Rasulullah ajarkan ketika asyhadu an la ilaha illallah, jawab raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya, ya. Kita usap wajah kita, ya. Ketika masuk asyhadu anna muhammadar rasulullah, angkat jempol kita, ya, marhaban bi habibi wa bi qurratu aini, ya, marhaban bi habibi wa bi qurratu aini, ya. Nah kita cium jempol kita usap kedua mata kita.
Siapa orang yang melakukan itu, maka orang itu akan terhindar dari penyakit mata, sekalipun yang paling berat, kebutaan, kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru orang yang pertama kali melakukan itu siapa? Nabi Allah Adam alaihi salam. Ya, ketika Nabi Adam kan gelisah ketika itu di surga, ya karena diikutin oleh malaikat terus. Ya, akhirnya kata Allah, wahai Adam, ya malaikat ngikutin kamu terus, ngeliatin kamu itu bukan karena ngeliat kamu, karena di tulang sulub kamu itu ada cahaya kekasihku Muhammad. Kalau engkau nggak percaya, aku pindahin. Ya, cahaya yang di belakang tulang sulub kamu itu dipindahin ke wajahnya Nabi Adam. Di wajahnya ditaruh cahayanya Nabi Muhammad. Malaikat berpindah. Ya, selalu ngeliatin terus wajahnya Nabi Adam. Ya, kata Nabi Adam, aku tambah risih ya Rasulullah, ya Rab katanya, kalau malaikat setiap hari ngeliatin wajahku terus. Kata Allah, malaikat bukan ngeliatin wajah kamu, tapi ngeliatin nur cahaya kekasihku Muhammad. Kalau kau nggak percaya, angkat kedua jempol kamu. Engkau lihat pantulan daripada cahaya kekasihku Muhammad. Dilihat Adam, oh benar, kelihatan cahayanya Rasulullah. Langsung beliau mengatakan, marhaban bihabibi wa bi qurratu aini. Nah, jadi pertama kali Nabi Allah Adam. Ya, jadi kata ulama, siapa yang melakukan hal seperti itu, dia akan terhindar dari penyakit mata, sekalipun penyakit mata yang paling berat, kebutaan katanya. Ya, nah itu. Jawab jadi azan, kita jawab panggilan-panggilan azan seperti ini. Ya, orang kalau dengar azan dia jawab, insya Allah masa tua kita jauh daripada pikun. Ya, jauh daripada pikun, dan mati kita husnul khatimah. Ya, karena kita menjawab panggilan Allah. Wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa fa'na karim arhamar rahimin bihaqqil Fatihah. وبسر الفاتحة بكرامة الفاتحة افتح لنا باب النعمة وأباب البركة وأباب الصحة وأباب السلامة وأباب التوفيق والهداية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين حمل الملائكة المقربين. اللهم افتح عليه وعلينا افتح العارفين ويفقهنا في الدين واجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلامذنا من أهل القرآن يوم القيامة، من أهل القرآن يوم القيامة، من أهل القرآن إلى يوم القيامة. دوم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر الحمد لله رب العالمين.